Dari situ pun penghasilannya Teh Novi tidak mengambil sepeser pun. Semua honor atau royalti yang ada masuk ke aku semua. Gila, keren banget ini nih. Ini yang tahu balas budi gitu ya. Gimana ya, itu agak disayangin juga sih kenapa pihak yang dibantu melayangkan tuntutan dan gugatan kepada Teh Novi. Mbak Novi jadi aku sakit nih. Aku jadi Mbak Novi deh, gitu. Kebetulan saya netizen dan saya juga buta juga, Gus, sama kita. Kalau orang biasanya nih pengen berobat tuh sampai ke luar negeri kemana gitu, tapi karena kendala uang nggak ada. Kamu ada sumber dayanya banyak sekali, tapi cuma mentok di satu, oh kata dokter nggak bisa sembuh udah. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FK Hero Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, jadi di sini ada beberapa video yang gue upload ya. Jadi videonya itu sebenarnya karena durasinya kepanjangan, karena kalian sering lihat video ini diupload sekitar 20 menit, 30 menit. Oke deh, videonya bakal gue bagi jadi dua ya. Dan di uploadan yang pertama bisa jadi siang, bisa jadi sore. Nah, uploadan yang kedua pastinya bakal malam. Jadi ditungguin saja ya guys ya untuk uploadan keduanya, dan ini masih bersambung gitu biar videonya kagak kepanjangan. Yaudah guys, kita mulai videonya. Sebelum itu jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Oh ya, kalau yang ingin berdonasi teman-teman bisa langsung aja klik super thanks ataupun saweria di bawah. Dan untuk di akhir video kita bakal membacakan donasi dari teman-teman. Yaudah, kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nih, ada salah satu nih ya orang yang pernah ditolong Agus, yaitu Tiko ya. Mungkin teman-teman ingat kalau Tiko itu dulu pernah viral guys ya. Di sini kita lihat nih. Breaking news, inilah sosok Pratiwi Novianti di mata Tiko yang telah membantunya dan sang ibu. Oke, kita dengerin ya. Nah, peran Kak Novi mungkin dalam membantu mamah begitu. Apakah hanya memang kemarin sebatas di rumah sakit yang apalagi dinsos yang berpengalaman ya gitu dari Kak Novi, atau seperti apa mungkin Mas Tiko? Bantuan dari Kak Novi memang sebatas ya, kalau bicara sebatas mungkin kurang enak ya karena banyak juga bantuan yang diberikan Kak Novi ya. Maksudnya banyak. Kak Novi waktu itu membawa mama ke rumah sakit sampai akhirnya mama sembuh, sampai akhirnya pada saat viral itu beberapa kali masuk ke tayangan media televisi dan didampingi dengan dia. Jadi sebenarnya waktu itu tidak ada bantuan berupa materi ya memang, tapi ada beberapa hal yang didapat dari Teh Novi itu ya, mungkin kesembuhannya mama, terus pengalaman pada saat didampingi ke media televisi kan waktu itu pertama kalinya, dan aku mendapatkan pengalaman pertama kali itu didampingi oleh Teh Novi. Jadi banyak pengalaman juga yang didapat dari Teh Novi, serta dari situ pun penghasilannya Teh Novi tidak mengambil sepeser pun. Semua honor atau royalti yang ada masuk ke aku semua. Gila, keren banget ini nih. Ini yang tahu balas budi gitu ya. Jadi ya sebenarnya bantuan dari Teh Novi itu banyak, tidak hanya membuat mama jadi itu sih. Respect Tiko, keren-keren. Nah, Novi kan membantu orang juga begitu. Tadi kan kamu kan berusaha untuk netral lah begitu, bersikap netral. Sekarang kan Kak Novi bisa dibilang lagi mengalami posisi yang dimana dilaporkan oleh orang yang berusaha dibantu nih, gitu. Mungkin kamu salah satu orang yang pernah dibantu juga oleh Kak Novi. Gimana sih mungkin? Sebisa mungkin sih aku berharap dan berdoa ya supaya Teh Novi dilindungi dan baik-baik saja dengan segala tuntutan yang sedang dilayangkan kepadanya ya, terutama dari orang yang ngebantu. Jadi gimana ya, itu agak disayangin juga sih kenapa pihak yang dibantu melayangkan tuntutan dan gugatan kepada Teh Novi ya. Cuman dengan sikap netral dan berusaha sebaik mungkin supaya tidak mengganggu mereka ya. Aku sih hanya berkomentar sebenarnya ya, dengan segala keterbatasannya dari pihak yang dibantu Teh Novi, kenapa tidak gimana ya menjalani ya sudahlah gitu loh. Lagi pula kan itu awalnya memang uang donasi ya, mungkin bukan milik atau bukan rezeki. Kalau memang itu kembali ke Teh Novi ya sudah. Iya juga ya, ini gak kepikiran ya, namanya uang donasi ya. Kalau emang dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya sudah balik lagi gitu ya. Siapa coba yang ngomporin Agus ini ya? Agus ya, nggak deng, harga diri nomor satu ya, harga diri nomor satu. Kata Agus, ingat harga diri nomor satu. Uang itu nggak penting, tapi bapaknya minta uangnya dikembalikan ya. Pula kan Teh Novi niat awalnya baik membantu gitu, jadi aku sih cuma bisa berdoa dan
berharap supaya Tenovi baik-baik aja. Tapi begitu juga pula dengan pihak yang dibantu, ya semoga dengan keterbatasannya beliau bisa menyelesaikan masalahnya baik-baik dan berdamai dengan Tenovi. Ya, juga kan sekarang juga laporan juga sudah masuk ya, gitu. Apa namanya, sudah mulai pencemaran nama baik dan segala macam. Nah, ini menurut apa ya, kamu melihatnya ternyata sudah jauh loh laporannya gitu. Sedih nggak sih melihat Kanovi yang dilaporkan? Termasuk sedih sih, karena kok jadi seperti ini ya jalan ceritanya begitu. Maksudnya kan dibantu, ya sudahlah, jangan nuntut balik, bahasanya begitu. Cuman mungkin ada rasa kecewa juga dari pihak yang dibantu, terus mungkin yang dibantu juga merasa kalau dia mengharapkan sesuatu dari Tenovi atau bagaimana. Tapi ya aku sih nggak terlalu ngikutin berita yang bagian laporan pencemaran nama baik ya, tapi ya itu kembali ke tadi, hanya itu doang sih paling yang bisa aku komentari, karena Tenovi itu sebenarnya orangnya baik. Tapi berhubung dia mungkin kemarin uang yang sangat besar ya, bukan uang kecil lagi, mungkin ada beberapa rasa atau kekhilafan yang mungkin ya entah, aku nggak tahu ya pihak mana yang benar yang salah. Cuman intinya Tenovi semoga, dan aku berharap nggak gimana atau nggak kalah lah. Intinya aku berharap pihak si Agus selesai dengan damai, pihak Tenovi menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan Agus gitu. Ini semua karena apa? Karena uang. Gini ya, kalau udah manusia kecipratan uang yang banyak lupa daratan ya. Mungkin pesan deh untuk orang-orang yang mungkin yang sedang dibantu juga sama Kanovi, mungkin ya seperti apa sih Kak? Mungkin pesan dari kamu deh, sesama yang pernah ditolong juga oleh Kanovi gitu. Pesannya sih ya begini sih ya, simpelnya kita sebagai pihak yang pernah dibantu atau mungkin sedang dibantu, mungkin ya nurut aja lah dengan yang membantu. Lagi pula kan rezeki yang di atas yang mengatur. Kalau memang dari pihak yang membantu itu adalah yang diatur oleh yang di atas sebagai jalan rezeki kepada kamu yang sedang dibantu, ya mungkin jalannya seperti itu. Jadi ya sudah, bersyukur aja, apapun itu hasilnya ke depannya gimana, tinggal ikhtiar, bersyukur, dan mengucapkan terima kasih kepada yang membantu. Lebih pintarannya si Tiko ya daripada si Agus ya. Soalnya sebel juga sih kalau misalnya lu donasi tapi lu yang dilaporin, malah lu jadi ribet, malah lu yang kena masalah. Siapa yang minta tolong, pas ditolongin malah dilaporin. Inilah contoh orang yang baik, tidak tamak dan tidak lupa pernah dibantu, dan tidak melupakan kebaikan orang lain. Semoga dimudahkan segalanya urusan Mas Tiko, amin. Ini contoh ya. Jadi Mas Tiko ini, mungkin teman-teman yang belum tahu, dia pernah dibantu oleh Tenovi karena kasus masalah ibunya ya. Dan itu dulu rumahnya bener-bener tertutup banget lah ya, dan ibunya keurus ya, hampir mirip kayak ada gangguan mental sedikit lah ya. Makanya Tenovi kan ini udah ranahnya dia nih, dia makanya senang banget buat ngebantu orang-orang kayak gini nih. Lanjut lagi, ini contohnya orang yang bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga rezeki Tiko tambah lancar dan berkah, amin. Sedangkan kita lihat dari Mas Agus, kita lihat Mas Agus. Oh Mas Agus. Ya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit, Mbak Novi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Agus kan tidak bisa melihat ya teman-teman, dia kan cuma bisa mendengar. Kalau Agus ngebayangin jadi Tenovi, terus Agus sudah ngebantu ini baik-baik, terus dilaporin, gimana perasaannya? Aku depresi loh Mbak Novi terakhir. Netizen kan berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya. Makanya Mbak Novi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Agus bukan Saya orang yang berterima kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya hadir mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati
simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Ya saya ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ribet kayak gitu. Saya bilang, Sabar, Abang. ini orang buta loh. Jangan dihujat loh. Jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Begitu Mas Uya. Kita tuh nggak menghujat sebenarnya. Pengen buat Agus itu lebih gimana ya? Berpikir lagi gitu. Gus, itu orang yang ngebantu lo, Gus. Gak menghujat gitu. Kenapa ini viral ya? Kebayang aja orang yang ngebantuin malah dilaporkan ya. Agus orang jujur dan gue lebih percaya Agus dilihat dari tatapan mata Agus kosong. Ini gimana nih konsepnya nih? Agak ngeri ya. Lanjut next. Coba netizen jadi buta, gimana rasanya seperti saya? Kebetulan saya netizen dan saya juga buta juga, Gus, sama kita. Cuma gini loh, Gus. Yang orang itu mungkin gemes sama kamu adalah karena kamu udah punya uang sebanyak itu. Tapi kamu tuh usahanya minim, yang dilihat seperti itu gitu. Kalau orang biasanya nih, pengen berobat tuh sampai ke luar negeri kemana gitu. Tapi karena kendala uang nggak ada. Kamu ada sumber dayanya banyak sekali. Tapi cuma mentok di satu, oh kata dokter nggak bisa sembuh udah. Terlalu mudah menyerah kelihatannya gitu. Mbok coba kayak paling nggak ke negara tetangga atau kemana kayak kami akan mencoba ke mana gitu untuk mencari second opinion. Oke, kita percaya sama satu dokter. Oke, tapi sebaiknya jangan cuma satu gitu. Ada namanya second opinion, third opinion. Orang tuh ya kalau punya uang itu banyak yang mencari itu ya bukan cuma satu rumah sakit atau dua rumah sakit. Bahkan kalau dia punya uang banyak, uang ke seluruh dunia dia coba, Gus. Yuk, kamu juga punya uang sebanyak itu, kamu punya. Tapi masyarakat tidak melihat. Kok cuma begitu doang, malah kesannya kayak kok cuma pakai BPJS? Lalu itu buat apa? Ya? Paling nggak itu loh. Harusnya ada sebuah usaha lebih ke mencoba ke rumah sakit berbeda. Kalau perlu sampai ke luar negeri. Paling nggak kalau kamu lakuin itu aja ya, waduh. Respect pasti semuanya, guys. Karena itu yang pengen dilihat. Setelah itu permasalahan mau buat bayar apa ya terserah. Mau dipakai apa terserah. Paling nggak yang mau dilihat itu masyarakat itu pengen lihat kamu berusaha menggunakan uang itu buat pengobatan yang benar. Gitu aja sih. Itu menurut aku. Thank you pokoknya, tapi sehat selalu ya. Tapi Gus, ya okay. Benar. Mantap dah. Apalagi kan orang pintar. Nah justru kalau orang pintar minum tolak sehat selalu. Oke, pintar. Ya ini udah terjawab sih ini alasannya. Kita donatur tidak melihat rasa perjuangan Agus ya. Bener, dia malah pakai BPJS. Terus uang donasi dibuat apa? Buat bangun kos-kosan, buat rumah, cekot Shopee, Tokped lah, itulah ya. Kan sudah ditarik kembali ke yayasan. Enggak sih, bukan ditarik ya, lebih ditahankan nih duitnya. Masih 1,3 tuh ya, dari 1,7 kalau nggak salah ya. 1,7 kalau salah mau dikoreksi, dan itu udah habis sekitar berapa tuh? 400 jutaan lah ya. Dan itu nggak tahu duitnya kemana. Mas Joko bisa bales komen pakai talkback, alat pembaca layar. Nah, tuh lihat tuh, ini berdasarkan pengalaman langsung guys ya. Lanjut deh komentar selanjutnya. Gua nggak mau komentar apa-apa soal masalah Agus, tapi kayak Agus boti banget. Agus boti. Oke. Gue paham arahnya kemana, ke konten yang ini nih. Ya jejak digitalnya dibongkar Agus, ini udah gue bahas juga. Iya anjir, apalagi yang Agus kuat. Pencarian gue kenapa Agus kejedot meja, Agus benci meja. Itu sarkas gak sih ya? Next. Apa jangan-jangan alasan si Aji nyiram Agus gara-gara tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh sama sekali ya. Jangan gitu, ntar kalau Agus lihat gimana? Bukannya Agus gak bisa lihat. Oke, udah cukup. Gimana tanggapan kalian? Silahkan di komentar. Kalau ada salah kata mau dimaafkan, ataupun ada perlakuan saya yang kurang berkenan ya, sekali lagi saya minta maaf. Ataupun ada yang menyinggung. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada para donatur ya, yang udah mensupport channel ini. Ada Anissa, ada Muhammad, ada Putra. Makasih buat Putra, makasih buat Desi yang udah donasi, dan buat Dewi yang udah support selalu ke channel ini, dan buat si Dimas yang udah kirim-kirim sedikit buat mensupport channel ini. Buat Putri, thank you banget Putri ya. Buat Reza, makasih Reza ya, udah ngasih sedikit uangnya buat donasi. Bukan donasi ya, udah. Buat Dani yang terakhir ya, thank you banget ya, karena telah mendukung channel ini. Tanpa kalian, channel ini tidak akan terus berkembang dan terus upload ya. Sampai jumpa di video, see you, goodbye, bye bye, subscribe.
Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.